Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para suster, juga para diakon, dan anak-anak yang Tuhan kasih. Hari ini 12 tahun lalu, tidak ada yang menyangka bahwa kita bisa meresmikan gereja ini dalam upacara besar konsekrasi katedral Tiga Raja. Kenapa tidak menyangka? Kita mengawali pembangunan gereja ini dengan dana 80 juta. Saya pastor parokinya. Saya stres. Uskup mendatangkan arsitek dengan ahli bangunan, dan setelah mereka mempelajari, mendengar masukan, membuat gambar gereja ini, dan dana yang diminta 18 miliar. Saya ditunjuk sebagai pastor paroki penanggung jawab pembangunan. 80 juta dikas dengan 18 miliar yang dituntut. Mana mungkin? Umat nekat, kita maju. Dan masih ingat, selama 5 tahun kita membuat novena. Dan kita minta Bunda Maria ikut serta dalam pergumulan kita. Dan saya masih hidup ini, saya menjadi saksi bagaimana umat Kombas berjuang. Berlomba antar Kombas untuk menyumbang. Pribadi lepas pribadi berlomba untuk menyumbang. Kantor-kantor, dinas-dinas, pribadi dan kelompok berjuang. Dan 5 tahun jatuh bangun. Umat tidak menghitung berapa kali saya sebagai penanggung jawab pembangunan itu jatuh sakit silih berganti. Karena memang ini berat. Uang dari mana? Tapi begitulah. Doa tidak putus-putusnya, masih ingat, setiap hari Minggu sesudah komuni kita berdoa novena, terus menerus doa pembangunan gereja katedral, dan kita mohon Bunda Maria ikut campur tangan di dalamnya. Sampai akhirnya 12 tahun lalu, hari ini 7 Oktober, peringatan Maria Ratu Rosario, gereja ini diresmikan. Itu satu cerita. Cerita yang kedua, mengapa tanggal 7 Oktober ditetapkan gereja sebagai peringatan Bunda Maria Ratu Rosari? Pasti kamu sudah dengar cerita itu, bukan? Tahun 1571, 451 tahun yang lalu, seluruh Afrika, seluruh Asia Tengah, dan sebagian daratan Eropa sudah jatuh ke tangan pasukan Turki, Kesultanan Ottoman. Dan tinggal sejengkal lagi bagian akhir ujung dari Yunani sampai pasukan itu melewati, artinya Eropa seluruhnya akan jatuh ke
ke tangan pasukan Turki, Kesultanan Ottoman yang notabene beragama Islam. Dengan kata lain, kalau saja mereka lolos, maka apa yang terjadi? Mereka akan masuk ke Eropa Barat dan seluruh negara akan diduduki, dan negara-negara itu akan menjadi Islam. Dan sasaran akhir adalah Vatikan akan diduduki. Apa yang terjadi? Paus Pius kelima, dia memanggil raja-raja dan coba membangun sebuah koalisi, membentuk apa yang namanya Liga Suci untuk membendung sesuatu yang impossible, tidak mungkin. Ratusan kapal perang, ribuan tenaga tempur, mereka negara demi negara sudah menduduki. Tinggal poin namanya Teluk Lepanto. Itu saja pintu untuk tembus ke Eropa. Maka pasukan Liga Suci ini, mereka menyiapkan diri apa adanya, ala kadarnya. Kelebihan mereka hanya ada di persenjataan, tetapi berkaitan dengan pasukan dan tenaga kalah jauh. Maka apa yang terjadi? Paus mengumumkan, mari kita berdoa. Doa Rosario. Sepanjang hari-hari ini, sepanjang minggu-minggu ini, kita mohon Bunda Maria datang menyertai anak-anaknya. Dan pemimpin pasukan Liga Suci, Don Juan, dia memerintahkan pasukannya masuk di dalam kapal perang. Sesudah doa, mereka memasang rosario di ujung bedil. Pasukan yang tidak ada arti. Pasti pasukan Ottoman lihat itu tertawa. Ini apa, anak-anak main-main? Tapi mereka dengan senjata bedil itu, dan di sana digantung rosario. Mereka maju, dan persis peristiwa itu terjadi di Teluk Lepanto. Maka pertempuran itu namanya pertempuran Lepanto. Dua pasukan berpapasan. Mungkin karena pasukan Ottoman melihat pasukan kecil itu, bisa jadi mereka pandang enteng. Tapi mereka ini senjata bedil dengan rosario, tetap mereka berdoa. Dan apa yang terjadi seperti dikisahkan, waktu itu belum ada kapal motor. Yang ada adalah kapal layar dengan tenaga dayung. Tiba-tiba angin berbelok arah. Layar pasukan Ottoman jadi kacau balau, sementara pasukan Liga Suci maju terus. Angin berbalik dari arah pasukan Liga Suci menuju ke pasukan Ottoman. Terjadilah pertempuran itu, dan hasilnya dimenangkan oleh pasukan Liga. Sesuatu yang impossible, tidak mungkin, tapi menjadi mungkin. Saya mau berjalan menuju ke Mama Maria. Tidak mungkin orang sederhana, paroki katedral yang terdiri dari begitu banyak umat yang sederhana, mau cari pegawai berpangkat, cari di SP3. Mau cari pegawai berpangkat, cari di Sempan. Tiga raja ini kebanyakan rakyat jelata. Orang sederhana, orang miskin, tetapi kekuatannya besar. Dan orang kecil ini menyerahkan seluruh pergumulan,
membangun gereja ini, mohon bantuan doa Mama Maria. Uskup tidak menyangka, saya juga tidak menyangka bahwa akhirnya 12 tahun lalu bangunan ini selesai. Dibangun oleh umat yang sederhana. Pertempuran di Lepanto, pasukan Liga Suci yang kecil tidak berarti, tapi mereka ikut sertakan Mama Maria. Bedil digantung rosario, dan dalam kekecilan dan kesederhanaan pasukan mereka maju. Dan saya yakin-yakinnya seperti Mama Maria membantu umat katedral dengan doa-doanya untuk menghadirkan bangunan ini. Begitu pula pasukan Liga Suci dalam segala kekecilan dan tidak berartinya pasukan, mereka mampu mengalahkan raksasa pasukan Kesultanan Ottoman. Dengan begitu Eropa terbebas dari bencana. Sebegitu hebatkah wanita ini? Sebegitu hebatkah Mama Maria? Ya, Injil tadi berkisah Tuhan Allah Bapa, dia mendatangi perempuan ini. Siapa dia? Apakah dia wanita kaya, wanita berpangkat, wanita hebat? Tidak, wanita sederhana di kota Nazaret. Dan Allah mendatangi dia lewat malaikat Gabriel. Salam Maria. Pasti Maria terkejutlah. Siapalah saya? Cerita ini mau mengatakan apa? Allah menghargai Maria, Allah Bapa. Karena itu dia sendiri datang lewat malaikat Gabriel untuk menawarkan apakah Maria mau ikut serta dalam sejarah keselamatan. Pertama. Kedua, Allah Roh Kudus. Semua wanita di dunia yang menikah, mereka hamil karena suaminya, atau wanita pada umumnya mengandung karena hubungan mereka antara laki dan perempuan. Perempuan ini, Maria, dia hamil karena kuasa Roh Kudus. Dengan kata lain, mempelai Mama Maria adalah Allah Roh Kudus. Dan ketiga, Yesus, Allah Putra. Dia berada di tubuh perempuan ini paling tidak 9 bulan dalam kandungannya. Hebat kan? Allah Tritunggal begitu dekat dengan perempuan ini, Bapa, Putra, Roh Kudus. Sekarang kita tahu mengapa perempuan ini punya power begitu dahsyat. Karena Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dekat dengan dia. Sekarang kita kembali. Mengapa orang-orang sederhana, umat sederhana katedral ini bisa membangun gereja ini? Karena perempuan yang begini hebat dengan Allah Tritunggal ada bersama umat yang sederhana itu. Mengapa pasukan kecil Liga Suci mampu mengalahkan raksasa Ottoman? Ya, karena Maria yang dekat dengan Allah Tritunggal, dia bersama mereka. Dari cerita ini, sore hari ini saya ingin sampaikan kepada umat sekalian
baik yang ada di gereja ini maupun yang saat ini mengikuti live streaming. Dan siapa saja, jangan bosan berdoa rosario. Kekuatan doa rosario itu luar biasa. Dan banyak orang sudah membuktikan, mungkin umat yang ada di sini dan umat yang ada di rumah masing-masing punya pengalaman bagaimana dahsyatnya doa rosario, dan banyak orang sudah membuktikannya. Maka saya mengajak kita di hari ulang tahun konsekrasi katedral ini yang nanti kita rayakan pada minggu lusa, tapi hanya hari ini, marilah kita masuk di keluarga-keluarga kita, kita masuk di kombas kita masuk di paroki kita untuk tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan jangan lupa ikut sertakan Mama Maria, karena Mama Maria dekat dengan Allah Tritunggal. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati paroki kita yang gereja ini sudah merayakan ulang tahun yang ke-12 hari ini. Amin.